Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini, aku mau cerita tentang legenda Gundurwo. Tapi sebelum aku mulai, buat teman-teman yang belum subscribe di channel aku, yuk langsung aja klik tombol subscribe-nya ya. Nah, jadi di desa Karangjati terletak di kaki bukit sepi, jauh dari hiruk pikuk kota. Jalan tanah membelah sawah menuju desa kecil ini, diapit pohon randu dan bambu liar. Di tengah desa berdiri rumah tua tak berpenghuni peninggalan Wiryo, tokoh desa yang kaya dan disegani. Setelah kematiannya, rumah itu diwariskan turun-temurun namun tak pernah dihuni hingga Rahmat memutuskan pindah ke sana bersama istrinya Indri dan putri sematawayangnya Lila. Rahmat ingin hidup lebih tenang dan hemat. Rumah itu tampak megah, namun usia telah menggerogoti kayu dan atapnya. Di belakang rumah menjulang pohon randu besar, lebih tinggi dari rumah 2 lantai. Batangnya hitam berlumut, cabangnya melengkung seperti tangan tua. Sejak tiba, udara terasa berat. Angin dari arah pohon randu membawa bau lembab seperti tanah terkubur. Indri merasa tak nyaman, seolah diawasi dari balik bayangan. Hari-hari mereka diisi dengan bersih-bersih dan perbaikan rumah. Tapi malam hari mulai terasa aneh. Suara derak dinding, pintu terbuka sendiri. Langkah berat di loteng, lampu meredup tiba-tiba. Udara di sekitar pohon randu selalu lebih dingin. Lila berubah. Ia murung, wajahnya pucat, sering termenung menatap jendela belakang yang menghadap pohon randu. Ia kerap demam, bicara saat tidur, tubuhnya kaku dan napasnya berat. Setiap pagi lantai kamarnya dipenuhi debu hitam, seolah sesuatu masuk dari luar. Rahmat mulai curiga. Ia menemukan peti tua tersembunyi di bawah lantai. Di dalamnya, foto-foto lawas, surat, dan buku bersampul kulit hitam berisi tulisan tangan. Buku itu mencatat perjanjian antara leluhurnya dan makhluk gaib bernama Gundurwo. Leluhurnya pernah meminta kekayaan dan perlindungan dengan imbalan sesajen rutin dan 1 jiwa setiap 20 tahun tumbal dari luar, atau keturunan sendiri jika tak ada pilihan lain. Sudah 2 dekade sejak tumbal terakhir, Lila adalah generasi berikutnya. Rahmat mulai menyadari bahwa semua gangguan itu bukan kebetulan. Mimpi buruk, suara-suara aneh, dan perubahan Lila menandakan satu hal, Gundurwo kembali menagih janjinya. Malam semakin mencekam. Aroma busuk, cakaran di dinding, getaran di lantai. Suatu malam gelap Lila kerasukan. Tubuhnya gemetar, matanya terbalik, dan suara berat keluar dari tenggorokannya. Rahmat dan Indri hanya bisa menangis. Rahmat mencari pertolongan ke dukun tua dari desa sebelah. Dukun itu memperingatkan, perjanjian dengan makhluk seperti itu tidak bisa dibatalkan. Gundurwo hidup dari rasa takut dan pengorbanan. Jika janjinya dilanggar, ia akan mengambil siapa saja yang lemah. Anak-anak adalah yang paling rentan. Ritual pemurnian diadakan di rumah itu, dengan dupa, bacaan kuno, dan pengurungan diri. Namun malam ritual berubah menjadi teror. Rumah berguncang, angin kencang datang dari segala arah, lampu pecah, dan suara tawa berat terdengar dari arah pohon randu. Darah tercium di seluruh ruangan. Tubuh Lila melayang, dan sang dukun tewas seketika. Matanya membelalak ketakutan. Rahmat sadar bahwa ritual biasa tidak cukup. Ia membuka kembali buku tua itu dan menemukan catatan dalam bahasa kuno. Hanya darah keturunan langsung yang bisa menggantikan jiwa suci yang ditagih. Ia sadar, hanya dirinya, sebagai keturunan pemohon awal, yang bisa menjadi tumbal menggantikan anaknya. Pada malam ke-40, Rahmat berdiri di bawah pohon randu, membawa dupa, tanah kuburan, dan keris peninggalan leluhurnya. Angin berhenti, suara jangkrik hilang. Ia menggoreskan darahnya ke akar pohon dan memanggil makhluk itu. Dari kegelapan muncul sosok besar berbulu hitam setinggi 3 meter. Matanya merah seperti bara api, wajahnya menyerupai topeng kematian. Makhluk itu hanya menatap dan mendekat. Rahmat pasrah. Cakarnya menembus dada Rahmat, menarik nyawanya perlahan. Namun wajah Rahmat tetap tenang, ia tahu Lila akan selamat. Pagi harinya, Lila terbangun dengan tubuh segar. Ia tak ingat apa-apa, hanya merasa seperti bangun dari mimpi buruk panjang. Indri menemukan tubuh Rahmat terbujur di bawah pohon. Darah mengering di dadanya. Tak ada luka lain, hanya senyum tipis di wajahnya. Ia dimakamkan di belakang rumah, dekat pohon randu. Sejak itu, pohon randu tak lagi bersuara, tak ada bayangan hitam, tak ada napas busuk, tapi Indri tahu, makhluk itu belum pergi. Ia hanya menunggu giliran berikutnya 20 tahun lagi. Waktu berlalu.
Lila tumbuh dewasa dan meninggalkan desa. Indri tetap tinggal, menjaga rumah dan makam suaminya. Setiap malam Jumat ia membakar dupa dan meletakkan sesajen di bawah pohon. Bukan karena takut, tapi sebagai pengingat bahwa di Karangjati ada makhluk yang hidup dari darah dan janji. Makhluk yang tak mengenal ampun, hanya tumbal. Dan pohon randu itu tetap berdiri, menjulang hitam di belakang rumah. Diam, menunggu giliran berikutnya.